Bang, tutor cara penggunaan avometer dan cara penggunaan angka-angkanya. Oke Mas. Oke, di sini kita ukur spool ya. Ini adalah spool grand Mas. Oke, pertama kita ukur pulser Mas. Nah, ini kabel merah avometer kita tancapkan di pulser sini ya. Nah, sini. Oke, ini ya kabel biru laras kuning ini kan pulser ya pada Honda. Kemudian karena pulser mempunyai nilai tahanan, kita taruh skala di ohm ya. Nah, itu ada lambang telapak kuda itu kita taruh di situ, skala bebas. Kemudian kabel hitam avometer di masa sini ya. Nah, seperti ini tidak terbaca. Lalu kita perkecil Mas. Nah, kita perkecil, kita cari angka komanya ya yang enak dibaca. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Ini terbaca 120. Sebentar Mas, masanya goyang-goyang. Nah, ini Mas, ini terbaca 126 ya, 126. Nah, pulser ini fungsi atau tidak, caranya kita pakai besi Mas. Nah, ini kita tempelin besi. Jika angkanya berubah-ubah seperti ini, itu dipastikan pulser normal ya. Seperti ini 126 pulsernya ya. Kalau ada yang bertanya pulser yang tidak normal gimana, mungkin di bawah 100 ya, itu nggak normal kali ya. Oke, kemudian kita cek ini Mas, spool, lilitan spool ya. Nah, kabel merah avometer ini kita tancapkan di kabel sini Mas. Ini kabel hitam laras merah ini kan lilitan spool ya, atau pengapian ya, spool pengapian. Nah, ke sini lalu kabel hitam ini masa. Nah, di sini tidak terbaca Mas. Kita cari, kita perbesar. Nah, ini. Oke. Kita cari angka yang enak dibaca Mas. Nah, ini ya. Nah, oke ini Mas. Ini terbaca 552 ya. Standarnya berapa? Standarnya 560 itu standarnya. Kalau spool tipe AC seperti ini standarnya 560-an. Nah, seperti ini ya. Karena spool ini bisa berubah-ubah. Kalau panas kan dia berubah Mas. Itu kalau panas bisa sampai 700-an ya. Terus kalau GLCDI Mas, itu 350 itu bisa nyala ya. Kenapa? Karena dia pakai engkol Mas. Tapi kalau tipe motor double starter 350 gak akan bisa nyala ya. Jadi standarnya 550-an ya. Oke, seperti itu Mas. Lalu lanjut kita cek kabel kuning Mas. Kabel kuning ini lampu ya. Oke, kita taruh di sini ya. Nah, kabel kuning ini lampu ya. Seperti ini. Oke, kita cek kabel kuning Mas. Kemudian kabel hitam masa sini ya. Nah, ini tidak terbaca, kita cari Mas. Skalanya tetap di ohm ya. Nah, kita cari mana angka yang lebih enak ya, angka yang enak dibaca. Karena kabel kuning ini lilitan kawat ya, biasanya berkisar di 1 ohm ya. Nah ini Mas. Oke sebentar Mas. Oke, kok nggak akurat ya. Nah ini Mas, ini terbaca 1,3 ya. Kabel kuning lampu ini terbaca 1,3 ohm ya. Kemudian kita cek kabel putih Mas. Ini biasanya kabel putih ini lebih besar ya, pengisian. Putih kan pengisian itu biasanya angkanya lebih besar Mas dari kabel kuning ya. Nah, ini Mas. Oke. Sebentar Mas, iki ngawur Mas iki. Mas saya iki harus ditancapkan dengan benar ya. Nah, ini Mas. Ini terbaca 1,5 ya. Nah, benar kan, berarti kabel putih pengisian itu nilainya lebih besar dari kabel kuning. Ya, biasanya seperti itu ya. Oke, terus cek apa lagi Mas? Cek aki ya. Cek aki. Oke, sebentar saya ambil akinya Mas. Nah, ini Mas. Oke, ini akinya ya. Nah, aki ini kan dia mempunyai nilai 12 volt DC ya. 12 volt DC. Nah, di sini ada volt lambang seleret ini DC. Ini seleret ini DC ya Mas. Kemudian bawahnya ini volt AC lambang bergelombang, kemudian ampere DC dan ampere AC ini lambangnya bergelombang ya.
Maka skalanya kita taruh di 20 volt DC ya Mas di sini. Kemudian ini kabel merah avometer di plus aki, lalu hitam min aki. Nah ini terbaca 12,64 volt ya. Seperti itu Mas, kalau cek aki seperti itu ya. Jadi kita harus tahu apa yang kita ukur ya. Oke, lanjut cek apa lagi Mas? Ampere ya. Oke, di sini ada charger aki Mas. Ini saya nyalakan dulu. Oke, kemudian ini kabel charger Mas, ini warna hitam min ya, kemudian warna merah ini plus ya, plus aki. Nah seperti ini posisinya ngecas aki ya. Kemudian ini kan sumber Mas, charger ini kan sumber, lalu kita mau mencari ampere ya, berapa arus yang mengalir pada charger aki ini ya. Kita kan mau cek itu ya. Nah caranya seperti ini. Nah kabel merah pada avometer ini kita pindah ke 20 ampere sini Mas. Kemudian hitam ini kom ya. Kom ini milik bersama Mas, milik bersama, jangan dipindah ya. Tapi yang dipindah kabel merah ini ke sini. Oke. Setelah itu kita pindah ke ampere Mas, karena kita cek ampere ya. Skalanya kita pindah ke ampere DC Mas, karena ini DC ya. Seperti ini kita pindah di 20 ampere DC Mas. Seperti ini ya. Lalu caranya seperti ini. Ini kan dari sumber Mas, kabel merah ini dari sumber kita putus. Nah seperti ini ya, kita putus, lalu kita sambung ke ini, ke avometer sini ya. Jadi kita sambung secara seri dari sumber tadi ya, dari sumber tadi masuk ke avometer sini. Nah, secara seri seperti ini. Kemudian nah seperti ini. Nah seperti ini, dan ini kabel satunya ini juga plus ya, karena kita cek ampere, jadi caranya kita seri seperti ini ya. Nah seperti ini ya, maka ini akan terbaca arus yang mengalir pada charger ini terbaca 1,74 ya, 75. Jadi caranya dari sumber sini kita potong, kita masukkan ke avometer, kemudian kabel hitam satunya kita sambung lagi ke plus aki seperti itu ya, maka akan terbaca itu tadi Mas. Oke, selanjutnya tapi ini Mas, ini ada info penting ya. Untuk pengecekan ampere ini Mas, ini jangan sampai sampean tancapkan seperti ini ya. Jadi kabel avometer 2 ini jangan sampai sampean sambung ke aki langsung seperti ini, itu larangannya. Itu sama dengan sampean mengkonsletkan avometer ini ya. Jadi itu larangan ya, larangan keras ya. Oke seperti itu Mas. Lanjut kita cek arus ampere lampu Mas. Nah ini kan ada lampu bolam ya, terus di dalamnya sini kan ada ini Mas, ini apa sih namanya. Jadi lampu ini kan bisa nyala jauh dan dekat ya. Ini ada dua ya, di dalamnya itu ada dua. Nah ini sudah saya sambung ya, ini sudah saya paralel seperti ini. Nah kemudian cara pengecekannya seperti ini ya, karena kita mau cek beban lampu ini ya. Oke seperti ini caranya Mas. Nah ini kabel dari sumbernya tadi ya. Nah ini kabel merah kan dari sumber, ini kita tancapkan ke sini Mas, ke sini. Kemudian salah Mas, sebentar, salah Mas, salah tidak seperti itu ya. Jadi kabel merah dari sumber tadi ini kita tancapkan ke avometer dulu Mas. Nah sini ya, masuk ke avometer, dari sumber masuk ke avometer ya, ke sini. Oke seperti ini ya. Kemudian kabel avometer satunya, nah ini yang warna hitam ini masuk ke lampu ya. Nah ini tadi ini nanti akan nyala Mas, akan nyala dua-duanya ya lampu ini ya, seperti ini. Terus kabel dari sumber yang warna hitam ini ya, ini kita sambung ke min lampu sini. Nah ini ya. Lah ini Mas, ini terbaca 3,14 ampere ya. Nah seperti ini Mas, berarti beban pada lampu ini adalah 3,13 ampere ya. Oke, terus berapa watt untuk lampu ini, yaitu tinggal kita kalikan ya. Jadi seperti itu caranya, dari sumber masuk ke avometer, lalu kabel avometer satunya ini juga plus, ini masuk ke lampu sini. Seperti itu caranya Mas. Oke, terus berapa watt untuk lampu ini? Nah itu tadi ya, itu tadi kita kalikan, Mas. Jadi seperti ini.
Nah ini kan terbaca 3,15 ya, 3,15 ampere, yaitu 12 volt kali 3,12, maka ini akan terbaca berapa watt ya nantinya ya. Oke, seperti itu Mas, terima kasih.